Halo, selamat sore Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi kita dalam ibadat minggu keempat Prapaskah. Pada minggu yang keempat ini kita diajak untuk merenungkan tentang menjadi murid-murid Kristus yang selalu setia walaupun cobaan dan rintangan menghadang di tengah jalan. Para frater juga meminta maaf karena tadi pagi kami tidak bisa melangsungkan ibadat sabda pada pagi hari, sehingga ibadat sabdanya diganti menjadi sore hari ini karena ada kesalahan jaringan. Marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk merayakan ibadat sabda Minggu Prapaskah yang keempat dengan hening sejenak, dan juga kita persiapkan lagu pembuka Saat Jeke Aku Nderek Gusti. Marilah kita hening sejenak. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus yang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus yang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Rintihan maut membisikkan telingaku, cerita neraka menegakkan bulu romaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari baitnya yang suci Ia mendengarkan suaraku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Pada hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan apa yang disabdakan Yesus kepada kita melalui murid-muridnya, juga melalui kisah-kisahnya yang terdapat dalam kitab suci. Dalam permenungan Prapaskah yang keempat ini, kita kembali diingatkan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang dengan semangat mengimani Dia yang telah mati dan menderita untuk kita. Maka marilah di awal ibadat ini kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga karya belas kasih-Mu mengarahkan hati kami kepadamu,
Sebab tanpa rahmat-Mu, kami tidak dapat berkenan kepadamu. Dengan kelahiran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Referensi Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskan aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam keteguhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika
ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang dipercaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Kemudian Nikodemus, seseorang di antara mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru, para frater, para wali murid dan anak-anak yang Tuhan terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh Frater Yohan di bagian pengantar, pada hari ini kita akan merenungkan kembali panggilan dan semangat kita sebagai seorang pengikut Kristus. Juga dalam bacaan pertama tadi yang sudah kita dengar dan bacaan Injil, mengajak kita untuk merenungkan kembali seperti apa semangat, sikap, atau idealisme macam apa yang mesti kita bangun sebagai seorang pengikut Kristus. Tadi Pater Niko dalam bacaan yang pertama sudah mengantar kita untuk memanggil kita sebagai seorang pengikut Kristus yang digambarkan seperti anak domba jinak yang dibawa ke pembantaian. Anak domba itu hewan yang lemah, hewan yang pasrah. Bahkan ketika dia dibawa ke pembantaian pun, anak domba ini hanya akan menurut, hanya akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada yang akan membantainya. Demikian juga Yesus yang nanti kita akan renungkan dalam Jumat Agung, ketika dia menderita, ketika dia disalibkan, dia seperti anak domba yang dengan pasrah, dia hanya diam, menurut kepada kehendak Bapaknya hingga akhirnya dibantai, hingga akhirnya disalib, hingga akhirnya mati demi kita. Begitu pula kita dipanggil untuk meneladani Yesus yang dengan berani di masa Prapaskah ini khususnya menderita dengan pantang, dengan berpuasa meskipun sulit, meskipun kita harus menahan lapar, meskipun kita harus menahan nafsu dari hal-hal yang menyenangkan. Tapi kita dipanggil untuk meneladani Yesus yang berani melawan itu semua, berani masuk ke dalam penderitaan untuk nantinya sampai pada kebangkitan saat Paskah nanti yang akan kita rayakan. Begitu pula dalam Injil Yohanes tadi yang sudah kita dengarkan. Yesus itu seringkali ditentang oleh banyak orang. Yesus seringkali perkataan yang benar dilawan oleh perkataan-perkataan orang-orang berdosa. Itulah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita dipanggil terus-menerus untuk mewartakan yang baik. Meskipun kadang-kadang orang lain menganggapnya itu sebagai sesuatu yang bertentangan, yang buruk. Misalnya kalau anak-anak pernah melakukan yang baik di kelas, pasti kadang-kadang teman-teman pernah menganggap anak-anak itu sok baik atau sok suci. Nah, itulah tantangan-tantangan yang seringkali kita terima sebagai pengikut Kristus, bahwa hal yang baik yang kita lakukan, hal baik yang sering kita perjuangkan, seringkali ditolak atau tidak diterima oleh orang lain yang membenci kita. Maka dari itu, seperti Nikodemus yang tadi kita dengarkan, kita harus berani membela kebaikan, membela kebenaran. Caranya, ya kita terus-menerus mewartakan yang baik, terus-menerus mendukung teman-teman kita yang mewartakan yang baik. Juga sekarang kan zamannya media sosial ya, zamannya internet, teman-teman udah pada main Facebook, Instagram, kalau anak-anak udah pada merambah ke dunia itu, anak-anak juga harus hati-hati dengan adanya hoax atau HOAX, hoax. Itu namanya berita bohong. Itulah yang harus kita lawan. Seperti Nikodemus tadi. Nikodemus itu berani membela Yesus ketika orang-orang itu menganggapnya buruk,
Tapi Nikodemus berani mewartakan yang baik. Lah demikian juga ketika kita menerima kabar yang buruk, kabar yang belum tentu kebenarannya dari media sosial, kita harus berani menyetop itu, menghentikan itu dan mewartakan yang baik. Dengan cara tidak menerimanya mentah-mentah, tetapi merenungkannya baik-baik dulu, baru nanti kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu, baru kita memberikan informasi kepada orang lain yang baik, yang sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi inti dari permenungan hari ini adalah menjadi pengikut Yesus itu harus mewartakan kebenaran, kebaikan, kasih, dan membangun sikap pasrah seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sehingga dalam masa prapaskah ini kita dapat semakin mengarahkan hati kita kepada pertobatan, sehingga nantinya kita dapat ikut bangkit bersama Yesus dalam di hari Paskah yang akan kita rayakan di Minggu Paskah yang akan datang. Itu anak-anak renungan pada hari ini. Semoga anak-anak semakin semangat, semakin bergembira sebagai murid Kristus dalam aneka tantangan dan penderitaan yang harus anak-anak terima. Anak-anak tetap tersenyum, tetap memberikan yang baik kepada sesama. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan kembali sabda-sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah sekarang kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita ke hadapan Allah. Ya Bapa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami anak-anak-Mu di sini kembali mengucap syukur karena boleh Kau persatukan di dalam ibadat Prapaskah pada hari ini. Kami mohon semoga melalui permenungan yang kami renungkan pada hari ini, kami mampu semakin menjadi anak-anak-Mu yang baik, menjadi pengikut-Mu yang setia, yang berani untuk melawan segala tantangan dan penderitaan untuk sampai kepada kebangkitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan, para pasien COVID-19, dan juga orang-orang yang terdampak COVID-19, mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kami mohon berkat rahmat-Mu untuk mereka. Semoga di dalam masa pandemi ini Kau selalu berikan naungan-Mu, Kau selalu berikan rahmat kesehatan yang cukup bagi mereka, sehingga mereka dapat merasakan kasih-Mu dan mewartakan Engkau di setiap harinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami secara khusus dalam ibadat ini juga membawa serta saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil ke hadap-Mu. Yang pertama, Benediktus Bagus Setio Aji, anak kami, murid kami, yang 1 tahun yang lalu telah Kau panggil menghadap-Mu. Juga untuk Saudari Agatha Windasari, putri dari Ibu Teresia Sumaryati, yang genap 7 hari dipanggil menghadap-Mu. Kami mohon ya Bapa secara khusus untuk saudara-saudari kami ini, semoga dengan bersatunya Engkau dengan mereka semakin merasakan damai-Mu, semakin merasakan kasih-Mu yang berlimpah. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang ditinggalkan, keluarga, sanak saudara, orang tua, sehingga mereka pun mampu dengan tabah menerima kehendak-Mu, menerimanya dengan lapang dada, dan selalu Kau berikan rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi kami semua yang berkumpul di dalam ibadat pada hari ini, seluruh anggota keluarga SD TK Canisius Totogan. Kami mohon berkat rahmat-Mu, semoga kami selalu senantiasa bersukacita dalam Engkau, senantiasa mampu menjalankan tanggung jawab dan tugas kami sebagai murid, sebagai wali murid, sebagai guru, dan sebagai segenap karyawan SD Canisius Totogan dan TK, untuk senantiasa memuliakan nama-Mu melalui apa yang kami kerjakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita aturkan doa dan permohonan kita dalam hati. Mari kita satukan segala doa dan ucup kita dalam
Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam ibadat Sabda Prapaskah minggu yang keempat ini, kami telah kembali Kau ingatkan tentang semangat dan perutusan kami di dunia ini sebagai pengikut-pengikut-Mu. Semoga kami senantiasa tekun berusaha agar dapat hidup menyerupai Dia yang dalam setiap perkataan dan perbuatan yang mencerminkan nama-Mu. Demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga melalui ibadat dan permenungan kita pada hari ini, kita senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat Prapaskah minggu yang keempat telah selesai. Syukur kepada Allah. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian atas kebersamaannya dalam ibadat pada sore hari ini. Semoga dari ibadat ini kita semakin dikuatkan sebagai murid-murid Kristus, walaupun ada banyak cobaan dan rintangan yang harus kita hadapi. Dan semoga itu semua dapat menjadi suatu berkat kita dalam menjalani hidup kita, supaya mendapatkan kebangkitan, mencapai kebangkitan dan kemuliaan bersama dengan Allah. Terima kasih, sampai jumpa pada ibadat yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.